Halo teman-teman, pertama saya mau ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo atas kemenangannya dalam pemilihan umum 2024. Quick count, saya akan coba membahas bagaimana visi dari Pak Prabowo yang dapat membentuk masa depan digital Indonesia, terutama dalam kecerdasan buatan, koneksi internet, dan teknologi tinggi lainnya. Pemilu ini bukan hanya sebuah kemenangan, tetapi juga penanda sejarah sebagai pemilihan umum terbesar di dunia yang diikuti oleh sekitar 204,8 juta pemilih dari dalam dan luar negeri, tersebar di 514 kabupaten kota, 38 provinsi, dan 128 negara perwakilan. Menghadapi tantangan logistik yang signifikan, mengingat luas dan terpisahnya wilayah Indonesia, serta keragaman kondisi geografis dan infrastruktur, pelaksanaan pemilu ini menegaskan kemampuan Indonesia dalam mengorganisir proses demokrasi yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh warganya. Keterlibatan pemilih dalam skala ini menunjukkan komitmen kuat warga negara terhadap masa depan demokrasi Indonesia, menandai momen penting dalam sejarah negara dan menggarisbawahi pentingnya suara setiap individu dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Mari kita sambut era kepemimpinan baru dengan harapan dan kerjasama untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah, terutama dalam pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Pemilu 2024 membuktikan kemampuan dan ketahanan sistem demokrasi Indonesia di tengah tantangan yang tidak sedikit, mengingat kompleksitas penyelenggaraannya yang mencakup seluruh aspek masyarakat dan geografi Indonesia. Kesuksesan ini merupakan bukti dari kekuatan dan dedikasi seluruh elemen bangsa, termasuk para pemilih, penyelenggara pemilu, serta lembaga dan individu yang terlibat dalam setiap tahapannya. Kampanye strategis Pak Prabowo untuk pemilu 2024 mencerminkan pendekatan matang dan terencana yang menjangkau seluruh Nusantara. Mengadopsi persona gemoy di media sosial, Pak Prabowo berhasil mengubah citra kerasnya menjadi lebih dekat dan disukai oleh masyarakat, terutama kalangan muda. Kombinasi antara pengalaman politiknya yang luas, dukungan kuat dari berbagai lapisan masyarakat, serta kemampuan adaptasi dalam strategi kampanye digital menjadi faktor utama yang memungkinkan Pak Prabowo dan pasangannya Pak Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pemilu dalam satu putaran. Semasa kampanye dan dalam perjalanan menuju kemenangan, Pak Prabowo menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan masa depan di bidang kecerdasan buatan, teknologi tinggi, dan cyber. Kecerdasan buatan atau AI telah menjadi bagian penting dari revolusi industri keempat. Dengan AI, banyak perubahan yang akan terjadi mulai dari cara kita bekerja, belajar, hingga interaksi sosial kita. Menurut data terbaru, terdapat 354 juta ponsel aktif di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna ponsel terbanyak nomor 4 di dunia. Dengan penetrasi internet mencapai 77% dari total populasi atau sekitar 212,9 juta pengguna internet, serta penggunaan platform sosial media yang tinggi seperti YouTube dengan 139 juta pengguna, Instagram 89,15 juta pengguna, dan TikTok 109,9 juta pengguna, potensi pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia sangat besar. AI akan membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari, dari otomatisasi proses bisnis, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan yang lebih personal, hingga transformasi sektor pertanian dan smart city. Untuk merealisasikan visi dan janjinya dalam memajukan teknologi dan kecerdasan buatan di Indonesia, Pak Prabowo telah menekankan pentingnya mengembangkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global. Seperti yang beliau sampaikan dalam debat ketiga antara calon presiden Indonesia untuk pemilu 2024,
Pak Prabowo menyatakan pentingnya sumber daya manusia dalam menghadapi masalah kecerdasan buatan, teknologi tinggi, dan aspek cyber. Sebagai Menteri Pertahanan, Pak Prabowo telah mengungkapkan hasil nyata dari komitmennya melalui pembentukan 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Upaya ini diarahkan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia agar mampu menguasai teknologi, sains, kecerdasan buatan, dan menghadapi tantangan di bidang cyber. Pak Prabowo menegaskan, bukan barang yang kita beli, kita harus kuasai know-how-nya, kita harus kuasai sistem yang harus kita pegang, itu adalah inti dari masalah. Dengan landasan pemikiran tersebut, Pak Prabowo mengajak kita semua untuk tidak hanya fokus pada pembelian teknologi sebagai solusi instan, melainkan lebih mendorong pada penguasaan dan pengembangan teknologi tersebut dari dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang akan diimplementasikan Pak Prabowo tidak hanya terbatas pada pengembangan infrastruktur digital, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu berinovasi dan menciptakan solusi teknologi sendiri. Langkah konkret yang dapat diambil meliputi peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan di sektor teknologi, kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan, serta program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan teknis masyarakat. Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk teknologi global, tetapi juga pemain kunci dalam pengembangan teknologi tersebut. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar yang dimiliki dalam era digital dan kecerdasan buatan untuk kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Kita semua berharap dengan implementasi kebijakan yang tepat, visi Pak Prabowo akan membawa Indonesia menuju masa depan digital yang lebih cerah, di mana Indonesia tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tapi juga menjadi bagian dari penciptaan dan inovasi teknologi itu sendiri. Demikianlah pandangan saya tentang potensi masa depan digital Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Saya berharap informasi ini bermanfaat dan memicu diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kita sebagai bangsa dapat memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bersama. Untuk belajar lebih dalam tentang AI dan teknologi terkini, jangan lupa kunjungi channel YouTube Cerdas AI dan website kami di cerdasai.com.